Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini dan kali ini saya kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari Amazfit yaitu GTR 2. Tapi kalau untuk video kali ini tuh saya mau ngebandingin aja ya, sebetulnya apa aja sih bedanya antara Amazfit seri Fashion kayak GTR 2 ini dengan Amazfit seri Sport kayak 103 ini. Kebetulan 103 ini tuh adalah seri Sport yang paling mahal ya kalau dari Amazfit ini, yaitu di harga 3 jutaan. Sedangkan GTR 2 ini dijual di harga 2,3 jutaan. Walaupun nanti yang bakal saya ulas lebih dalam tuh ya si GTR 2 ini ya, karena ini produk terbarunya, jadinya fokusnya bakal lebih ke GTR 2 ini. Dan gak pakai lama, yuk langsung kita mulai aja. Let's go. Kita mulai bahas dari desainnya dulu aja, dimana di GTR 2 ini kita bisa pilih mau desain sporty yang pakai bodi aluminium alloy warna black matte dengan strap silikon yang kerasanya ini cukup nyaman ya kalau saya pakai. Atau kita mau pakai yang lebih elegan juga bisa, kita bisa pilih varian bodi stainless steel warna silver dengan strap kulitnya. Bodinya ini kebilang tipis dengan kaca depan yang sama dengan 103, yaitu udah pakai Gorilla Glass yang sama-sama udah dilapisi juga dengan anti fingerprint coating. Bedanya di GTR 2 ini kacanya sedikit melengkung, jadi desainnya bisa dibilang lebih elegan lah ya, ketimbang 103 yang tampilannya ini sporty banget. Display GTR 2 ini pakai AMOLED yang bikin hitamnya ini lebih pekat ketimbang layar TFT-nya 103 dengan tingkat kepadatan di 326 ppi. 326 ini tuh setara dengan PPI-nya Apple Watch 6 ya guys, yang bikin tampilannya itu smooth dan feel scrollingnya juga nggak kalah smooth, karena saya nggak ngerasa ada nge-lag di GTR 2 ini. Di sektor keamanan, GTR 2 ini lebih unggul karena dilengkapi dengan fitur lock yang bisa kita atur di aplikasinya dan bakalan otomatis aktif kalau kita lepas jamnya dari tangan kita. Jadi kalau naudzubillah ini ya sampai hilang, minimal nggak bisa dipakai sama orang lain. Tapi kalau soal balik lagi atau enggak sih, ya itu balik ke rezeki masing-masing ya. Lalu untuk watch face-nya sendiri udah standar lah ya, kita bisa ganti-ganti mau dari jamnya bisa, tapi kalau kurang kita bisa pilih juga di aplikasi Zepp yang ada di HP kita. Sedangkan untuk always on display-nya ini saya lebih suka yang di 103 ya guys, karena di 103 ini kita bisa samain dengan watch face yang kita pilih. Sedangkan di GTR 2 ini kita hanya bisa pilih template digital, analog, atau versi hemat baterainya dari watch face yang kita pilih. Jadi ya berasa kurang keren aja kali ya kalau lagi ditampilin AOD-nya. Tapi walaupun AOD-nya ini hanya bisa pakai versi hemat baterainya aja, bukan artinya baterainya lemah ya guys. Justru kapasitas baterainya ini jadi salah satu andalan di GTR 2 ini, karena punya kapasitas di 471 mAh dengan klaim yang sanggup hidup sampai 14 hari di pemakaian normal. Dan untuk perbandingannya, Galaxy Watch 3 dan Apple Watch 6 aja masih di bawah 350 mAh. Walaupun kalau untuk pengalaman saya sih, dengan saya aktifin semua fitur hariannya ya, sehari bisa habis sekitar 10-15%an lah ya. Jadi kurang lebih dari full sampai kosong bisa makan waktu sekitar 7-10 harian. Ya masih oke lah ya. Sedangkan di 103 ini kapasitas baterainya di 300 mAh dengan lama pemakaian sekitar 7 harian, yang kalau saya aktifin semua fiturnya hanya bisa tahan di 4-5 harian aja. Berikutnya di bagian kanan GTR 2 ini ada dua tombol, di mana tombol atasnya ini berfungsi ganda, yaitu untuk masuk ke menu fitur kalau kita lagi di layar utama, dan berfungsi juga untuk tombol kembali ke layar utama kalau kita nggak di layar utama tentunya ya. Sedangkan tombol yang bawahnya ini berfungsi sebagai shortcut yang fungsinya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa kita pilih ya sesuai fitur mana aja yang paling sering kita pakai. Sedangkan di 103 ini, karena desainnya ini spesifik banget buat olahraga, jadi ada tambahan dua tombol lagi untuk navigasi atas dan bawahnya, biar kita tetap bisa gampang navigasi jamnya tanpa harus sentuh layarnya kalau kita lagi pakai di kondisi basah kayak hujan atau bahkan sambil berenang ya. Fitur berikutnya yang nggak kita temuin di 103 adalah di bagian bawahnya GTR 2 ini ada speaker dan mikrofon. Untuk speakernya kita bisa pakai untuk dengerin musik atau teleponan, yang volumenya ini menurut saya agak kurang keras ya guys. Karena ekspektasi saya dari speaker smartwatch itu ya at least bisa dipakai sambil nyetir mobil gitu, jadi ngobrol sambil nyetir mobil. Sedangkan suara speaker di GTR 2 ini masih ketutupan dengan suara mesin mobil saya. Jadi kalau mau suaranya lebih jelas ya terpaksa saya harus deketin jamnya ke telinga saya. Agak kurang praktis aja sih ini ya. Tapi kalau spesifik untuk dengerin musik, menurut saya jauh bakal lebih enak kalau kita langsung konekin aja TWS-nya ke jam kita. Jadi via Bluetooth yang udah ada di jamnya dan nggak lewat HP lagi ya. Karena dua-duanya udah ada storage juga buat nyimpan lagu, yang di GTR 2 ini lebih besar kapasitasnya yaitu di 3 GB, sedangkan di 103 hanya 2 GB aja.
Sedangkan untuk mikrofonnya yang ada di GTR 2 ini bisa kita pakai buat voice command, di mana pilihan perintahnya ini komplit banget, tinggal kita lihat aja di menunya. Start playing. Selain itu, kalau kita pakai mikrofonnya untuk teleponan, ternyata kualitas suaranya nggak kalah dibandingkan dengan kalau saya teleponan pakai HP saya. Halo guys, sekarang saya ini nyobain untuk kualitas mikrofonnya dari GTR 2. Ini posisi jamnya ada di atas meja ya, jadi jauh dari mulut saya. Dan kalau saya deketin, jadi kualitas volumenya kayak gini nih. Halo, tes 1, 2, 3. Supaya teman-teman bisa bandingin aja nih, apakah kita bisa pakai jam ini atau mikrofonnya ini dengan kondisi bebas, artinya kita sambil aktivitas, atau memang harus kita deketin ke mulut kita kayak gini. Jadi kurang lebih kayak gini lah kualitas suaranya ya. Oke, yuk kita lanjut. Kita lanjut ke fitur kesehatannya, di mana menurut saya ada 3 fitur yang menarik yang ada di GTR 2 tapi nggak ada di Stratos 3. Yang pertama sekaligus yang paling berguna di kondisi COVID kayak gini tuh adalah SPO2-nya, yaitu untuk mengukur saturasi oksigen kita, karena salah satu indikasi kita terjangkit COVID itu adalah desaturasi ya. Jadi kalau kita yang sehat dan masih belia ini biasanya di 97 ke atas, dan kalau tiba-tiba nilai kita ajak di 95 ke bawah, jadi beberapa kali kita coba tapi nilainya segitu-gitu aja, ini bisa jadi salah satu warning buat kita. Jadi at least kita bisa lebih waspada lah ya. Dan selama kita ngukurnya sesuai prosedur yang ada di GTR 2 ini, hasilnya cukup akurat kalau saya bandingin dengan pulse oximetry ini. Lalu yang kedua adalah nilai PAI atau skor tingkat keaktifan kita dalam seminggu biar badan kita tetap bugar dan ngurangin resiko terkena masalah jantung ya. Jadi bisa kita pantau nih, kalau nilainya masih di bawah 30 berarti kita kurang gerak dan harus lebih banyak bergerak lagi. Dan skornya ini customize ya guys, tergantung profil tubuh kita. Jadi berat dan usia kita tuh bakal mempengaruhi algoritma si PAI-nya ini. Fitur kesehatan menarik yang ketiga adalah pengukuran tingkat stres yang datanya ini didapat dari rata-rata detak jantung kita per satuan waktu tertentu. Jadi buat teman-teman nih ya yang mulai sering kerasa jantung berdebar-debar kalau lagi macet-macetan atau lagi sibuk kerja, fitur ini bakal berguna banget buat kalian. Sedangkan di Stratos 3 ini hanya ada beberapa fitur kesehatan standar aja yang sebetulnya ada juga ya di kebanyakan smartwatch ya, termasuk GTR 2 ini. Kayak ngukur kualitas tidur, data heart rate, ngukur jumlah step atau kalori yang terbuang, dan lain-lain lah ya. Nah, kalau kita ngomongin untuk fitur sportnya, Stratos 3 ini baru bisa menang dari GTR 2. Mulai dari GPS untuk akurasi arah dan jarak, di Stratos 3 ini bisa pakai 4 GPS ya. Dari GPS, GLONASS, Beidou, dan Galileo. Sedangkan di GTR 2 ini hanya bisa pakai GPS plus GLONASS aja. Lalu di Stratos 3 ini juga udah ada 80 template olahraga. Sedangkan di GTR 2 ini hanya ada 12 template aja. Berikutnya, kalau di GTR 2 ini hanya bisa mengukur jarak secara horizontal atau datar kayak kebanyakan smartwatch lain lah ya. Di Stratos 3 ini kita bisa mengukur jarak vertikal atau ketinggian juga. Dan sebagai tambahan untuk laporan akhir olahraganya baik di GTR 2 ataupun di Stratos 3 ini, kita bakal sama-sama dapat data olahraga yang lengkap dengan peta dan grafiknya. Hanya bedanya di Stratos 3 ini kita bakal dapat data yang lebih lengkap termasuk VO2 max, recovery time, training load, dan training effect. Yang intinya untuk mengukur intensitas olahraga kita biar nggak overload dan malah ngebayain buat tubuh kita, terutama buat para atlet ya. Jadi jelas ya, kalau dibandingin di fitur olahraganya kelihatan banget bahwa semua sumber daya Stratos 3 ini tuh benar-benar difokusin buat olahraga. Dan untuk fitur yang terakhir, GTR 2 dan Stratos 3 ini juga udah dilengkapi dengan kompas dan barometric altimeter yang mungkin lebih dibutuhin buat teman-teman yang hobi naik gunung ya. Sebetulnya masih banyak ya fitur-fitur kecil dari GTR 2 ini yang belum saya bahas, karena kalau saya bahas satu-satu bakal kelamaan. Jadi ya biar cepat saya tulisin aja di sini. Kesimpulannya ini jelas banget ya guys, untuk kelengkapan fitur secara keseluruhan terutama untuk fitur aktivitas sehari-hari, GTR 2 ini menang jauh dari Stratos 3. Jadi bakalan lebih pas lah buat saya atau mungkin kalian juga yang pakai smartwatch utamanya untuk kebutuhan sehari-hari dengan aktivitas olahraga yang casual aja lah ya. Tapi kalau kalian atlet atau olahragawan profesional, mungkin data-data yang dikasih di Stratos 3 ini bakal lebih ngebantu ya buat aktivitas kalian semua. Jadi udah cukup jelas lah ya ini ya, perbedaan antara smartwatch sportnya Amazfit dengan smartwatch fashionnya. Tinggal kita sesuaiin aja dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke guys, itu aja ulasan tentang Amazfit GTR 2 ini yang saya coba bandingin dengan Stratos 3. Yang mudah-mudahan videonya ini bermanfaat, dan mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.